Apa kabar keluarga GBI MCC? Kembali lagi dalam MCC News kali ini, kami informasikan kegiatan gereja dalam 1 pekan ke depan. Pelaksanaan Cool Pray and Worship diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Kom 100 lanjutan diadakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Mulai bulan Juni, perjamuan kudus akan diadakan 2 kali dalam sebulan. Minggu kedua seperti biasa, ditambah dengan minggu lainnya oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Harap masing-masing mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer pada rekening BCA berikut ini. Demikian MCC News kali ini. Jaga kesehatan dan happy Sunday. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita berjumpa kembali. Kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, sebab Tuhan sumber pengharapan kita. Dialah kekuatan kita. Mari menikmati Tuhan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Mari bersukacita di rumah Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, Dia hadir di tengah-tengah kita. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Sekali lagi katakan, dengan imanku. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu.
bersama-sama katakan. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janji-Mu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janji-Mu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Mari tepuk tangan. Kami percaya hari ini Engkau nyata di tengah-tengah kami. Apapun yang menjadi keadaan kami hari ini, kami tahu kuasa-Mu, kasih-Mu tidak pernah beranjak dalam hidup kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari bersama menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari dengan segenap hati katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari sambil mengangkat tangan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kekuatanku, pengharapanku, perisai dan perlindunganku. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah kekuatanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk,
Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Ada banyak sekali situasi yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, baik itu pribadi maupun yang kita lihat dalam lingkungan kita, bahkan alam semesta. Mungkin itu kaitan dengan kriminalitas di kota kita, ataupun ada hal-hal yang berkaitan dengan situasi pemerintah kita. Nah, apakah keadaan-keadaan yang terjadi itu suatu kebetulankah? Atau mungkin itu sesuatu yang direncanakan? Atau ada sesuatu yang bekerja di baliknya yang berusaha mempengaruhi ataupun mengontrol keadaan-keadaan itu? Nah, hari ini saya mau ajak kita kenali keadaan itu, kenali siapa musuh kita, dan kemudian mari kita sama-sama melihat kebenaran di dalam Alkitab. Apa yang mesti kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan supaya situasi itu bisa kita kuasai, bisa kita menangkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atmosfer itu bicara tentang lapisan udara yang mengelilingi bumi. Itu ada sampai 300 km. Ada yang juga menjelaskan sampai 560 km itu batasan atmosfer. Tapi atmosfer tidak hanya bicara tentang itu. Atmosfer bicara tentang suasana suatu tempat. Atmosfer bicara tentang suasana hati pikiran daripada seseorang. Mungkin juga yang kita kenal dengan aura, Bapak Ibu Saudara. Menurut catatan Alkitab, Bapak Ibu Saudara, tempat di mana kita diam ini, itu disebut langit pertama. Itu disebut sebagai surga pertama. Nah, tempat yang kedua atau langit yang kedua, itu Alkitab menjelaskan tempat di mana penguasa kerajaan angkasa itu ada di situ. Ini bicara tentang tempatnya iblis. Dan Bapak Ibu Saudara, ada langit yang ketiga atau surga yang ketiga. Di situ satu hari Paulus bilang dia dibawa ke tempat yang tinggi atau tingkat yang ketiga dari sorga. 2 Korintus pasal 12 ayat yang kedua. Nah, pernahkah saudara ada di lingkungan atau di sebuah tempat atau di sebuah rumah dan saudara merasakan suasana yang wah baik, damai, tenang, sukacita. Tapi di sisi yang lain saudara bisa juga menjumpai keadaan di mana suasana itu seperti kelam, suasana itu seperti kering, suasana itu bahkan menakutkan, mengerikan. Ketika kita ada di tempat itu, Alkitab berkata dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya percaya itu yang dimaksud dengan suasana sorga yang kita alami di bumi ini, atau di tempat di mana kita diam, di sorga yang pertama ini, atau di batas langit yang pertama ini. Namun di tempat ini juga Efesus pasal 6 ayat 12 bilang gini,
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Kekristenan tidak mengenal yang disebut dengan musuh kita adalah manusia. Kekristenan mengajarkan kepada saudara dan saya, Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya, bahwa manusia yang mungkin bertindak sebagai teroris pun itu bukan musuh saudara dan saya. Tapi yang menjadi musuh kita yaitu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Apakah yang dimaksud dengan pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa? Tentu bukan yang ada di dunia ini, sebab toh yang ada di dunia ini berdaging dan ada darahnya. Jadi ini berarti bahwa ini sedang membicarakan tentang musuh yang tidak kelihatan itu. Musuh kita yang pertama yaitu pemerintah-pemerintah. Dalam bahasa Yunani itu Paulus menggunakan kata arkai. Apa itu arkai? Tempat pertama dari suatu pemerintahan. Tempat pertama dari kerajaan. Ini bicara tentang sebuah kekuasaan dan dia adalah pemimpin pemerintahan, pemimpin kerajaan itu. Yang dimaksud dengan pemerintah atau pemimpin pertama dari sebuah pemerintahan yang adalah musuh kita itu siapa? Kita lihat sama-sama dari Daniel pasal yang ke-10. Kita baca ayat-ayat firman Tuhan ini. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikhail, salah seorang pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ayat 20 dan ayat 21 bilang begini. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah itu aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Pasal 11 ayat 1 bilang begini. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Alkitab mengekspos tentang ada pemerintahan bayangan dari apa yang ada di dunia ini di alam roh. Seperti apa yang ada di dalam alam nyata, hierarki dari sebuah kekuasaan, di alam roh ada hierarki seperti itu. Dan apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh arkai ini sehingga disebutkan sebagai musuh kita. Bapak Ibu Saudara, banyak bukti-bukti dalam Alkitab menjelaskan bahwa pemerintahan yang tidak nyata ini itu bergerak, berusaha untuk mempengaruhi, apalagi menguasai, bahkan sampai mengendalikan sebuah pemerintahan yang nyata. Jadi rupanya peran daripada arkai ini berusaha untuk mempengaruhi, mengendalikan, menguasai sebuah top leader, pemimpin dari sebuah kerajaan atau pemimpin dari sebuah pemerintahan. Bahkan pada tingkat tertentu yang begitu serius, arkai bisa mengendalikan pemimpin itu. Bahkan dapat diterjemahkan atau ditafsirkan. Dia kemudian menjadi jelmaan iblis atau jelmaan setan. Kita pasti tahu tokoh yang akan datang yang dikenal di Alkitab bilang antikristus. Itu dikuasai, itu manusia berdaging yang dipengaruhi, yang dikuasai, dikendalikan oleh arkai ini atau si jahat ini. Tokoh perjanjian lama yang Bapak Ibu Saudara pasti juga kenal, seperti Firaun,
seperti Herodes. Itu tokoh-tokoh yang dikuasai, yang dipengaruhi oleh Arkai ini. Sehingga pada kondisi itu, dia seperti jelmaan setan yang berusaha untuk membinasakan orang-orang percaya. Tokoh-tokoh modern yang kita kenal seperti Kaisar Nero, siapa lagi? Hitler. Itu orang-orang yang pernah hadir di bumi ini. Dan karena pengaruh daripada Arkai, dia bisa menjadi orang yang begitu kejam, begitu jahat. Apakah mungkin kekuasaan ini atau hierarki yang paling pertama ini bisa dikuasai, bisa dimenangkan dalam doa-doa kita? Apakah bisa kita memerangi iblis ini? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang Alkitab berkata satu hari nanti semua kekuasaan dia akan berakhir. Dia akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam yang namanya abusos. Dan pada akhirnya akan dimasukkan ke tempat yang namanya Gehenna atau neraka kekal itu. Tapi sebelum tiba sampai pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, catatan dari peristiwa Daniel itu menerangkan kepada saya dan juga ini menerangkan kepada kita semua bahwa ketika kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, malaikat akan datang dan memerangi pekerjaan daripada Arkai ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kisah-kisah di Alkitab yang menjelaskan bahwa Allah turut bekerja dalam sejarah pemerintahan di alam nyata ini. Kita tahu bagaimana tokoh-tokoh seperti Nebukadnezar, Darius, karena keberadaan anak-anak Tuhan pada waktu itu. Iblis memang berusaha untuk mengendalikan, mempengaruhi mereka. Tapi kemudian mereka mengakui Allahnya Daniel. Mereka mengakui Allahnya yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu berarti bahwa Arkai bisa dikalahkan. Ketika kita berdoa, malaikat Allah yang adalah pemimpin, malaikat pemimpin itu akan memerangi si Arkai yang disebutkan sebagai pemerintah yang menjadi musuh saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya untuk konteks ini, kalau Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengutus Mikael, Gabriel untuk menopang, untuk mendukung pemerintahan Darius, saya terlalu percaya bahwa pemerintahan yang ada di bangsa kita Indonesia juga ada malaikat pemimpin yang diutus untuk mengawal dan menjaga. Bagaimana supaya itu bekerja nyata? Bagian saudara dan saya, mari kita memuji, menyembah Tuhan. Mari kita berdoa, sebab waktu kita berdoa kita akan lihat kemenangan demi kemenangan itu terjadi nyata. Saya dorong Bapak Ibu Saudara, mari berdoa buat pemerintah kita, supaya pemerintahan kita tetap terjaga, terlindungi, di cover oleh kekuasaan Allah. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, penguasa-penguasa, dalam bahasa Yunani dipakai kata exousia. Exousia itu bicara tentang kekuatan pengaruh. Itu bicara tentang simbol-simbol dari kekuasaan. Itu bicara tentang sebuah produk hukum yang kemudian dibuat atau dibentuk, atau sebuah sistem yang diciptakan atau dibentuk untuk kemudian dipakai dalam pengaruh kekuasaannya. Saya mau ajak coba kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab. Pada masa pemerintahan Firaun, itu di Keluaran pasal yang kelima. Satu hari
Ada aturan yang dibuat untuk menyusahkan, bahkan membuat orang-orang Yahudi itu melupakan tujuan Tuhan untuk bawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Kita tahu aturan yang dibuat pada waktu pemerintahan Ahasiweros. Haman berupaya untuk mempengaruhi penguasa kekuasaan pada waktu itu, dengan kemudian menciptakan sebuah aturan untuk membinasakan semua orang Yahudi yang ada dalam pemerintahan Ahasiweros. Di dalam Daniel pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yaitu aturan yang dibuat oleh Nebukadnezar, ya, untuk menyembah patung emas yang dibuatnya. Daniel pasal 6. Ada jebakan untuk menyembah hanya kepada Raja Darius. Dan pada waktu itu resikonya yaitu masuk gua singa. Pada zaman Herodes, pada masa kelahiran Tuhan Yesus, ada sebuah aturan yang dibuat sehingga semua anak di bawah usia 2 tahun itu dibinasakan pada waktu itu di tanah Yudea, di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pekerjaan daripada eksosea. Ini yang disebut sebagai musuh yang perlu kita menangkan. Dan apakah ada bukti pengaruh keberadaan daripada anak-anak Tuhan mengubah sebuah sistem atau mengubah aturan-aturan ini? Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, terbukti sekali lagi pada waktu orang-orang percaya berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan. Pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Pada zaman Nebukadnezar, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego itu diancam dengan dakwaan kalau engkau tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Saudara, mereka memang dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Tapi kemudian apa yang terjadi? Karena Nebukadnezar melihat mujizat yang luar biasa itu, mereka luput, mereka dibebaskan. Dapur api yang menyala-nyala. Nebukadnezar memerintahkan semua orang di negerinya harus menyembah Allahnya, Sadrak, Mesak, Abednego. Contoh yang lain, di masa Darius, Daniel diancam karena orang-orang yang berusaha untuk menyingkirkan dia dari kekuasaan Darius pada waktu itu. Mereka mempengaruhi Darius untuk membuat aturan, siapapun yang minta kepada Allah lain atau dewa lain selain kepada Darius selama 30 hari, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Kisah ini juga kemudian jadi berubah. Alkitab berkata, ketika didengarnya berita itu, Daniel naik ke atas atap rumah. Dalam 1 hari, 3 kali dia berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Alkitab bilang begini, dia berdoa dan memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sama seperti Nebukadnezar, Darius juga kemudian dimenangkan dari pengaruh jahat itu. Bapak Ibu Saudara lihat yang kedua, yang ketiga, yaitu pada masa Ester. Ester juga menjadi penyebab perubahan keputusan dari Ahasiweros akan sebuah aturan atau undang-undang yang sudah dikeluarkan. Kemudian zaman Artasastra, karena Nehemia, luar biasa. Alkitab bilang begini, Nehemia menjadi alat Tuhan, sehingga kemurahan hati daripada Artasastra, dia pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok yang sudah dihancurkan itu dan bait Allah pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini Alkitab memberi bukti buat kita bahwa orang benar punya peranan yang sangat penting untuk perubahan sebuah atmosfer. Kita perlu berdoa secara khusus buat pembuat undang-undang di bangsa ini,
supaya roh Allah yang menguasai mereka. Bukan roh dari eksosia itu. Sehingga produk hukum yang mereka buat itu adalah sesuatu yang dikenan oleh Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga, yaitu penghulu-penghulu dunia yang gelap. Dalam bahasa Yunani dipakai istilah kosmokratos, skotos, tauto. Kata penghulu dunia yang gelap, penghulu dalam bahasa Indonesia itu menerjemahkan tentang kepala kampung, kepala negeri, bahkan mungkin area yang lebih luas, kota madya, kota kabupaten. Tapi jangan lupa dalam ayat ini bilang penghulu dunia, kosmos. Ini bicara tentang alam semesta. Jadi ada kepala dari alam semesta ini yang memang mengerjakan hal-hal yang duniawi atau hal-hal yang disebutkan sebagai sesuatu yang gelap, yang jahat. Nah, ciri yang dicatat di dalam bukti-bukti Alkitab tentang pekerjaan daripada penghulu dunia gelap ini, yaitu kosmokratos ini menyatakan diri dalam kepenuhan dosa pada area-area teritorial. Juga manifestasi daripada kosmokratos ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu kejahatan, dosa-dosa, atau kasus-kasus tertentu, peristiwa-peristiwa jahat atau kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di seluruh alam semesta ini dalam sebuah periode waktu. Manifestasi kosmokratos dalam Alkitab itu kita bisa ketemukan Sodom Gomora. Itu kota, ketika kita dengar, kita langsung punya asumsi, persepsi, ini kota yang bergelimang dengan dosa seksual. Ketika kita mendengar Babel yang ada dalam persepsi teologi kita, ini bicara tentang apa ya, Bapak Ibu Saudara, kecongkakan, apalagi kesombongan, apalagi Alkitab merumuskan tentang Babel itu bicara tentang persinahan. Waktu kita dengar tentang Mesir, yang muncul dalam pikiran kita, ini kota penyembahan berhala. Waktu saudara saya dengar tentang Efesus, apa yang kita tahu dari Alkitab? Ini kota penyembahan kepada dewa atau dewi Diana. Data terkini yang saudara dan saya kenal. Apa yang saudara pikirkan tentang Makau? Apa yang saudara pikirkan tentang Texas? Pertanyaan saya lanjut. Manifestasi daripada kosmokratos di kota-kota kita. Kejahatan-kejahatan apa yang spesifik, yang dominan terjadi di kota kita. Itulah manifestasi daripada pekerjaan penghulu dunia yang gelap ini. Saudara, tadi saya bilang kosmokratos dalam manifestasinya itu menciptakan kejahatan atau dosa-dosa tertentu, bahkan digambarkan di alam semesta secara keseluruhan. Itu bisa terjadi sebuah peristiwa jahat pada sebuah periode waktu. Saya bisa kasih banyak contoh buat Bapak Ibu Saudara. Coba nanti setelah saudara dengar ini, cari di Google peristiwa-peristiwa yang sama dalam sebuah periode waktu terjadi di seluruh dunia. Apakah itu kebetulan? Karena seperti sesuatu yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Karena bisa di tempat yang berbeda-beda. Di negara A, negara B, di negara C. Bisa terjadi peristiwa jahat yang sama di waktu yang sama, atau yang saya sebut sebagai dalam satu periode waktu. Coba Bapak Ibu Saudara lihat catatan ini. Contoh kasus yang dikerjakan oleh penghulu dunia, yaitu dalam satu periode waktu. Saudara,
pesawat kecil atau pesawat yang berjenis helikopter. Tanggal 25 Juni 2020 di Islamabad, di Kolombia, itu ada helikopter, Bapak Ibu Saudara, kecelakaan helikopter. Kita maju. Yang kedua, tanggal 25 Juni 2020 kemarin, itu ada helikopter yang juga mengalami kecelakaan di Miami. Terus kemudian lihat yang lain. Tanggal 17 Juni tahun 2020. Bapak Ibu Saudara, itu juga terjadi kecelakaan helikopter di Afrika. Tanggal 13 Juni 2020. Kecelakaan helikopter polisi. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di Kenya. Tanggal 6 Juni 2020. Kecelakaan helikopter di Indonesia. Tanggal 2 Juni 2020. Itu kecelakaan helikopter di California. Jadi dalam satu periode waktu, di 1 bulan Juni, ada di Indonesia, di Kolombia, Amerika Latin, ada di Amerika Serikat, ada di Afrika, terjadi peristiwa yang sama. Contoh kasus yang lain, saudara pernah dengar kasus-kasus mutilasi. Mari coba lihat kasus ini. Tanggal 5 Maret itu di Taman Sari, Jakarta Barat. Tanggal 22 April 2020 ini terjadi di Amerika Serikat. Tanggal 14 April ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, di Bangkalan, Jawa Timur. Apa manifestasi daripada pekerjaan penghulu dunia gelap itu di daerah Bapak Ibu? Kita perlu berdoa buat kota-kota kita, supaya pengaruh daripada penguasa teritorial ini bisa dikalahkan. Yang percaya bilang amin. Nah, kita akan tutup dengan bahas yang terakhir, yaitu roh-roh jahat di udara. Dalam bahasa Yunani dipakai kata pneumatikos, poneria, and epouranios. Yang dimaksud dengan pneumatikos, poneria, and epouranios, ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan roh manusia, pikiran manusia, perasaan manusia, hal-hal yang sifatnya amoral, asusila, kenakalan, kebencian, iri hati, kecemburuan, dengki, kepahitan, luka hati, depresi, hal-hal yang bahkan menyebabkan sakit penyakit secara fisik, itu dikerjakan oleh bagian ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, coba kita lihat manifestasinya di dalam Hosea pasal 4 ayat 11. Itu dijelaskan tentang ada roh yang disebut roh persinahan. Sakaria pasal 13 ayat yang kedua disebutkan di situ ada roh najis. Roma pasal 8 ayat yang ke-15 disebutkan di sana roh perbudakan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ada roh ketakutan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, Markus pasal 9 ada roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Markus pasal yang ke-5 itu ada roh yang menyebabkan orang menjadi gila. Kita perlu identifikasi ini. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengenali bahwa hal-hal yang terjadi di sekitar kita, yang kemudian termanifestasi dalam tindakan-tindakan, kenakalan-kenakalan, kejahatan-kejahatan yang paling dekat dengan saudara dan saya. Inilah pekerjaan daripada pneumatikos itu. Tapi ada berita baik buat Bapak Ibu Saudara. Satu hari ketika Saul dirasuk oleh roh jahat, Alkitab menjelaskan begini, datanglah Daud. Dia mengambil kecapi,
dia kemudian memuji menyembah Tuhan. Ketika itu diperdengarkan, roh jahat itu meninggalkan Saul. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa musuh ini pun akan dikalahkan ketika kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan. Kita akan tutup dengan 1 Petrus pasal yang ke-5. Kita baca sama-sama ayat-ayat ini. 2-3 minggu yang lalu saya ketika bahas tentang penderitaan, mengidentifikasi penyebab penderitaan. Ayat ini saya bacakan, tapi saya mau ajak kita baca kembali ayat ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi ayat ini menjelaskan buat saudara dan saya bahwa salah satu manifestasi daripada pekerjaan iblis akan terjadi peristiwa-peristiwa jahat di seluruh alam semesta ini, sehingga kita semua sama-sama menanggung penderitaan yang sama. Apakah situasi saat ini itu juga adalah pekerjaan daripada si jahat? Tapi saya terlalu percaya ayat ini merujuk pada pengertian itu. Sebab iblislah yang menciptakan kejahatan yang sama dalam sebuah periode waktu di tempat yang berbeda-beda di seluruh alam semesta ini. Itu berarti bahwa hari ini kalau ada penyakit corona di mana-mana, saya dapat berkata dengan mantap dari bagian ayat firman Tuhan ini pekerjaan daripada si jahat. Bisakah kita menang? Bisa. Bisakah kita terhindar dari sebuah petaka? Bisa. Kalau merujuk kepada peristiwa Sodom dan Gomora, maka perlu ada jumlah orang yang harus memenuhi persyaratan ada di tempat itu yang takut akan Tuhan. Bisakah kita keluar daripada sebuah ancaman petaka? Bisa. Peristiwa Niniwe menjadi sebuah contoh buat saudara dan saya, bahwa ketika satu bangsa merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang salah, penghukuman Tuhan yang harusnya diterima itu kemudian tidak terjadi. Itu berarti bahwa kita perlu mengajak lebih banyak orang lagi untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa supaya semua kesulitan, penderitaan karena corona yang sedang terjadi hari-hari ini itu bisa pergi. Apakah saudara percaya itu? Saya mau tutup kembali dan berkata begini, kita perlu identifikasi semua hal yang menjadi penyebab situasi-situasi di atmosfer ini menjadi tidak menyenangkan. Ingat, ada pemimpin yang disebut Arkai yang menjadi musuh kita. Ingat, pemimpin itu bisa berubah ketika kita berdoa. Musuh yang kedua ada penguasa. Mereka lah yang menciptakan sebuah sistem peraturan perundang-undang untuk dipakai dalam sebuah kekuasaan. Bisakah itu menjadi berubah? Bisa. Tadi kita sudah mendengar catatan-catatan bagaimana pengaruh daripada Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Esther, Nehemia. Yang ketiga, penghulu dunia gelap yang menciptakan kejahatan teritorial, dosa-dosa yang khas di sebuah kota atau di sebuah daerah, wilayah, kampung, negeri. Apakah itu bisa berubah? Bisa. Asal anak-anak Tuhan melakukan peran dia, bagian dia. Lalu yang terakhir,
yaitu roh-roh jahat di udara. Itulah kejahatan, hal-hal yang paling dekat dengan kita. Sebelum saya lupa, termasuk penyebab sakit penyakit. Dari ayat-ayat ini kita identifikasi bahwa iblis juga mengambil salah satu peran di situ. Nah, karena itu kita perlu berdoa sungguh-sungguh supaya kita bisa menguasai atmosfer ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami terlalu percaya Engkau telah berikan kuasa dan otoritas kepada kami. Ketika peristiwa Pentakosta itu kami terima. Ketika kami menjadi milik Tuhan, anak-anak Tuhan. Kuasa nama Yesus itu, segala sesuatu yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi harus tunduk dan takluk. Itu sebabnya bersama dengan semua anak-anak Tuhan yang sedang mendengar pesan khotbah ini, kami mau bersepakat untuk sama-sama menggunakan otoritas yang Tuhan sudah beri buat kami, melakukan metode cara Tuhan seperti yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh iman yang kami pelajari hari ini. Kami percaya ketika kami berdoa, sesuatu pasti berubah. Kami percaya ketika kami sepakat sama-sama merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang salah, pasti kami lihat semua yang jahat itu tidak akan bisa menimpa kami. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit. Iblis, Engkau dengar, pergi tinggalkan anak-anak-Mu. Pergi tinggalkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa yang terikat dengan kejahatan-kejahatan, amoral, seksualitas, kejahatan-kejahatan, semua hal yang berkaitan dengan poneria itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuhardik, pergi tinggalkan anak-anak-Mu ya Aba. Tuhan bangkitkan iman mereka, bangkitkan roh mereka untuk mencari Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang salah. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah bangsa kami Indonesia, biar tetap dalam kendali, kontrol, pengaruh daripada roh Allah. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat semua pembuat produk undang-undang, hukum, sistem, aturan dalam kehidupan bernegara. Tuhan juga kuasai mereka, kontrol mereka, biar pengaruh kebenaran itu nyata atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa berkati seluruh jemaat yang sedang bergumul dengan hal-hal ekonomi. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya kami lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri.
Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi?
Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Saya mau ajak kita, mari sungguh-sungguh bangkit berdiri, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaan, dibuat Tuhan engkau berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.